Lantas, kapan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas akan memenuhi panggilan Pansus Haji dan langkah apa yang selanjutnya ditempuh Pansus Haji dalam mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Haji 2024? Kami akan membahasnya bersama anggota Pansus Angket Haji DPR Marwan Jafar dan juru bicara Kementerian Agama Sunanto. Selamat malam Pak Sunanto, selamat malam Pak Marwan, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Pak Marwan. Soal absennya Menteri Yakut di rapat Pansus. Sebenarnya sudah berapa kali Pak Yakut tidak menghadiri pemanggilan rapat Pansus Haji, Pak Marwan? Hari ini memang tidak hadir dalam rapat Pansus. Dan ini adalah undangan dari hari Jumat yang lalu, tanggal 13. Jadi tanggal sekarang, hari ini tanggal 18, ini tidak hadir pemanggilan yang pertama. Dan sudah kita panggil juga hari ini untuk besok, apakah hadir apa tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sudah 2 kali dipanggil. Jadi pemanggilan hari ini juga dipanggil untuk besok. Oleh karena itu, ya kita berharap Menteri Agama untuk hadir di dalam memberikan penjelasan di dalam Pansus supaya hal-hal yang selama ini menjadi sangka dari masyarakat dan Pansus tentu bisa dijawab dengan clear. Tapi meskipun demikian, Pansus sudah punya kesimpulan bahwa apa yang disampaikan selama ini di Pansus kita dalami dari berbagai pihak. Menteri Agama memang sudah sangat terang benderang dan patut diduga melanggar undang-undang. Kira-kira begitu, Mas Reza. Pak Sunanto, apakah suratnya sudah diterima oleh Kemenak, Pak? Iya, pertama suratnya sudah kami terima di tanggal berapa kalau nggak salah. Tapi Pak Menteri itu sudah ada jadwal undangan yang sejak lama sudah dijadwalkan karena dapat undangan dari Menteri Haji dalam rangka untuk persiapan Haji 2025 yang kita tahu persiapan haji sudah mulai dipersiapkan persiapan dari bulan Juni dan September ini sudah melakukan konsolidasi dalam persiapan dan sebagainya sebelum ada surat panggilan dari Pansus. Tugas kenegaraan yang sudah disampaikan ini bagian dari tugas dan fungsi yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama. Jadi tidak ada upaya untuk mangkir, istilahnya seperti yang dikatakan tadi. Kalau mangkir itu kan di dalam Undang-Undang MT3 yang sudah dipahami di bawah tidak ada keterangan yang jelas. Dan sudah kami kirimkan juga suratnya ke Pansus bahwa ada tugas negara dan itu sudah ada terjadwalkan oleh surat dari Seknek ya. Jadi bahwa ada tugas-tugas negara yang sudah disampaikan. Jadi tidak ada istilah mangkir bagi kami karena memang Menteri Agama sudah terjadwal sebagaimana mestinya untuk mengerjakan tugas-tugas kementerian. Oke, ketika Pak Menteri Yakut dikatakan buying time ini sebenarnya bagaimana tanggapan dari Kemenak? Kami tidak merasa bahwa ini persoalan buying time karena tugas dan fungsi jadwal Kementerian Agama sudah tersusun sebagaimana mestinya. Dan yang paling penting sebenarnya kan kalau misalnya kita sebagai mitra kan harus ada komunikasi yang baik, bagaimana proses penjadwalan karena tugas-tugas kementerian yang sudah dijadwalkan kan juga sudah ada. Jadi pasti ada komunikasi yang seharusnya menjadi lebih baik untuk penjadwalan ini, bukan soal timing waktu aja bahwa apakah kita pas waktunya dengan tugas-tugas kenegaraan yang sudah terjadwalkan. Saya kira soal waktu aja. Pak Marwan, sebenarnya targetnya kapan Pak Menteri Agama dapat hadir dalam rapat Pansus ini? Ya harusnya hari ini itu hadir dan hari ini kita panggil lagi untuk besok apakah besok hadir apa tidak. Dan nanti akan kita panggil lagi karena tanggal 23 kita sudah harus mengambil kesimpulan, tanggal 24 kita harus melakukan paripurna karena tugas DPR sudah habis di masa kerja hari ini, periodisasi ini. Dan oleh karena itu kalau memang 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka Pansus Angket DPR bisa minta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memanggil secara paksa
Ini bukan sekedar mangkir, ini namanya sudah personal disobedience. Ada personal yang ada pembangkangan secara personal dari Menteri Agama dalam rangka menghadiri pansus angket ini. Dan oleh karena itu dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 204 ayat 3, 4, 5, 6, 7 sudah sangat jelas di situ bahwa apapun alasannya itu tidak menjadi alasan. Kalau tugas kenegaraan itu bisa dilimpahkan dan bisa didelegasikan. Misalnya ada wamen di situ, ada eselon 1 dirjen di situ. Itu kan bisa untuk mewakili, itu biasa. Tidak harus menteri ada undangan di luar negeri itu datang. Apalagi di Arab Saudi kemarin. Di Arab Saudi itu bukan Kementerian Kementerian Haji Arab Saudi yang memanggil, tetapi memang Menteri Agama datang di Arab Saudi karena kami sama-sama itu yang saya kira perlu dijelaskan, Oke. Pak Marwan. Nah, kami sama-sama di Arab Saudi. Jadi kami juga melakukan pertemuan dengan KJRI, dengan KUH di Arab Saudi dan juga pihak-pihak yang lain di Arab Saudi. Kami dan semalam juga baru kami datang dan di situ katanya untuk pertemuan di Arab Saudi itu saya kira itu alasan yang tidak masuk akal. Karena Oke, sekali baik. lagi bahwa semua pejabat di tingkat menteri itu bisa didelegasikan. Sekarang pertanyaannya, penting pansus atau penting menghadiri itu? Karena di Italia misalnya menghadiri fashion show halal, gitu. Fashion week halal gitu misalnya. Ini kan menghadiri berfoya-foya sebetulnya itu. Sebagai contoh seperti itu. Itu kan sebagai Baik. etikat yang tidak baik. Oke. Kalau hanya Tanggapan dari Pak Sunanto. apa namanya, Ya. Silakan, Pak. kalau hanya Itu menghadiri fashion week, saya kira begini, saya kira informasinya itu agak keliru gitu loh. Jadi tanggapan yang disampaikan oleh Pak Marwan ini, misalnya tentang haji. Perlu saya luruskan bahwa saya hadir juga di situ, saya mendampingi Pak Menteri bahwa itu undangan Menteri Haji dan itu ada undangannya Pak Marwan. Nanti kita tunjukkan. Jadi bukan untuk main-main juga Pak Marwan. Dan sudah diterima oleh Menteri Haji juga. Ada fotonya dan saya hadir juga, saya melihat untuk itu. Jadi itu persiapan yang saya kira penting karena tahapan-tahapan haji juga harus dilakukan. Dan itu bukan main-main. Yang untuk Italia saya kira tidak ada agenda menteri untuk menghadiri Fashion Week. Sesuai dengan amanat undang-undang yang tentang halal, ada penandatanganan MRE yang dengan di Italia. Jadi tidak ada urusan dengan Fashion Week untuk Menteri Agama. Jadi ini yang saya kira perlu luruskan bahwa ini sekali lagi kalau niat baik dari awal bahwa niat baiknya untuk memperbaiki pansus ini kan harus kita kembalikan lah bahwa ke niat awal untuk memperbaiki masalah haji. Kecuali ada unsur-unsur yang politis di lainnya ya. Bahwa ada pelaksanaan haji itu tidak hanya Kementerian Agama, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Kesehatan yang harus juga dilakukan. Seperti yang terjadi tentang Garuda, ada delay, ada kebakaran. Apakah juga pansus? Kecuali ada motif-motif lain ya. Dan saya ketahui bahwa ini Mas Reza, saya kira apa yang disampaikan ini sudah di luar konteks saya kira. Kalau soal bicara pelayanan, kalau kami bongkar ini jauh lebih banyak lagi. Misalnya soal tadi disebut-sebut soal Garuda itu tidak ada pesawat cadangan dalam haji kemarin dan delaynya luar biasa. Ini adalah bentuk dari ketidaksiapan Kementerian Agama dalam proses untuk melayani jamaah kita. Misalnya saya sebut itu. Kalau kita bicara pelayanan haji itu sangat bobrok sekali. Saya kira rakyat Indonesia harus tahu bahwa Kementerian Agama tidak kompeten untuk melayani jamaah kita yang banyak itu. Tidak kompeten dan tidak kredibel dan sama sekali ini bukan dan merugikan rakyat kita. Negara tidak hadir dalam pelayanan haji secara maksimal. Saya kira itu banyak hal soal kesehatan misalnya soal lansia, apalagi temanya ramah lansia. Lansia kita banyak yang kececeran di sana dan banyak yang meninggal di sana karena tidak tertangani secara baik secara kesehatan di rumah sakit dan antrian luar biasa. Dan itu sudah kita temukan semua dalam proses pelaksanaan haji tahun 2024 kemarin. Apalagi sebelumnya proses haji tahun 2003
proses haji tahun 2022 itu juga sangat parah dalam konteks pelayanan. Oleh karena itu, kalau alasannya alasan kenegaraan, saya sekali lagi, saya ini pernah juga di pemerintahan. Jadi tahulah mana yang prioritas dan mana yang tidak. Kalau ini karena tanggal 24 adalah sudah paripurna terakhir di DPR, maka tanpa Menteri Agama pun kita juga bisa mengambil kesimpulan. Dan sudah terang benderang apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Menteri Agama, sudah sangat jelas bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, baik berupa pelanggaran Undang-Undang Haji, Undang-Undang pelaksanaan haji dan ya menguat saja Pak Marwan. Jadi persoalannya yang dalam konteks paling penting adalah bagaimana sekarang komunikasi perkara pemanggilan. Apalagi sebelumnya Pak Marwan sudah menyatakan tentang 2 panggilan, padahal tidak ada panggilan dari kami. Itu aja sebenarnya. Oke, baik. Jadi saya tanya ke Pak Sunanto, kapan rencananya Menteri Agama Pak Yakut akan kembali ke Indonesia, Pak? Ya pasti kembali setelah selesai dengan tugas yang sudah disampaikan oleh surat izin dari Menteri Sekretaris Negara. Jadi tugas-tugas itu sudah juga melaksanakan, dan itu sudah di dalam Undang-Undang MD3 juga dijelaskan, kalau bisa dipahami dalam Pak Marwan bisa memahami tentang undang-undang. Kalau mangkir itu kalau tidak ada alasan kenegaraan. Ini sudah disampaikan alasannya, sudah sampai waktunya. Mangkir bagaimana? Ini sudah sama-sama menjelaskan tentang Pak Sunanto, apakah saat ini Anda bersama dengan Menteri Agama untuk dinas di luar negeri? Kepada pejabat yang lain. Ada wakil menteri bisa diutus, ada pejabat eselon 1 bisa diutus. Ini kan tidak harus menterinya sendiri yang datang. Ya, kami juga sudah mendapatkan surat tugas dari misalnya di Perancis ada mewakili tentang presiden. Hari ini misalnya menteri itu datang. Jadi semua sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi tinggal bagaimana kita berkomprominya. Pak Marwan tahan dulu, Pak Marwan. Saya ingin mengonfirmasi ke Pak Sunanto. Menteri Agama sudah melakukan personal disobedience. Oke, Pak Marwan tahan dulu. Pak Sunanto, apakah Anda saat ini bersama dengan Menteri Agama Pak Yakut? Saya lagi berpisah karena tugasnya beda-beda. Saya hanya mendampingi tugas di sini untuk melakukan penandatanganan MRE di Italia. Jadi ini semua tugas-tugas itu sudah dilakukan sebagaimana mekanisme kenegaraan, bahwa Menteri Luar Negeri karena ada tugas, sudah izin, dan semuanya sudah ada. Bukan soal mangkir. Misalnya ya Kementerian Agama ada suratnya. Nanti akan kami tunjukkan bahwa ada surat tugas-tugas yang sudah diserahkan kepada Kementerian Agama. Bahkan misalnya di Prancis mewakili presiden untuk perdamaian. Kenapa kita harus beribut-ribut begini, Pak Marwan? Bahkan saat ini Pak Yakut posisinya ada di mana, Pak Sunanto? Sekarang masih di Italia untuk menandatangani MRE. Bentar lagi di jadwal Italia. Bentar lagi akan melakukan penandatangan MRE dengan pihak kira-kira tanggal berapa akan kembali ke Jakarta? Sesuai tugasnya, di sini kita langsung mendatang ke Prancis untuk mewakili presiden. Wakili presiden, tugas dari presiden untuk mewakili di Forum Internasional Perdamaian Dunia yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia. Apakah sudah terjadwal minggu depan sudah bisa kembali ke Indonesia begitu? Semoga saja jadwalnya, Mas. Yang jelas habis ke Prancis untuk mewakili presiden di dalam Baik, ada pemanggilan ke rapat pansus besok. Ini tanggapan dari Menteri Agama seperti apa, Pak? Setahu saya kami belum mendapatkan bentuk fisiknya, tapi baru dapat informasi dari Pak Marwan bahwa ini dipanggil hari ini juga. Kalau yang tanggal 18 yang hari ini sudah kami berikan surat kepada Pansus bahwa Pak Menteri tidak bisa menghadiri menghadiri Pansus karena ada tugas negara. Untuk yang pemanggilan kedua kami belum mendapatkan informasi secara lebih jauh. Oke, Pak Marwan, apakah untuk menghadiri rapat Pansus ini bisa via online saja begitu, Pak? Karena mengingat ada perjalanan dinas dari Pak Yakut ke luar negeri. Sekali lagi saya mengatakan bahwa perjalanan dinas itu bisa didelegasikan kepada pejabat eselon 1 atau misalnya wakil menteri. Tidak harus menterinya. Untuk mendatangi pansus ini jauh lebih penting. Ini pansus angket ini, Mas. Ini bukan pansus biasa ini. Bahkan ini pansus bisa mengundang presiden.
Dan oleh karena itu saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini jelas-jelas sudah melanggar dan jelas-jelas sudah mengkhianati keberadaan pansus. Dan oleh karena itu sekali lagi kalau nanti 3 kali kok tidak hadir, kami akan melaporkan ke Bareskrim atau ke pihak Kepolisian Republik Indonesia supaya untuk dipanggil paksa untuk bekerja sama dengan Interpol. Dan oleh karena itu ini sudah sangat jelas melanggar Undang-Undang MD3. MD3 pasal 204 itu sudah jelas ayat 3, 4, 5, dan 6, 7 sudah sangat jelas bahwa kalau memang tidak hadir maka harus dipanggil secara paksa oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia atas permintaan pimpinan DPR. Saya kira itu sudah jelas penjelasan di Undang-Undang MD3. Dan ini bukan pansus biasa sekali lagi. Kalau mau berniat baik dan ada komunikasi yang baik, oke, sama-sama menyocokkan jadwal juga bisa. Saya pergi dulu. Nanti kemarin diundang juga bisa dicocokkan dengan jadwalnya. Saya kira kalau memang ada niat baik, kapan dipanggilnya, Bang? Jadi gimana mau mencocokkannya? Nggak ada komunikasi pencocokan. Tetapi komunikasi dari Kementerian Agama yang memang tidak baik. Kalau pansus sudah sangat kompromistik sebetulnya. Komunikasi yang baik bagaimana? Abang nggak dipanggil aja bilangnya dipanggil kok. Dipanggil dan waktu itu sudah dipanggil. Baik. Sudah dipanggil. Baik, Pak Marwan. Pak Marwan, jika Menteri Agama hadir dalam rapat pansus sebenarnya apa? Pemanggilan 2 kali. Baik, tahan dulu Pak Sunanto. Pak Marwan, jika memang Menteri Agama hadir di rapat pansus, sebenarnya apa yang ingin dikonfirmasi atau diklarifikasi, Pak Marwan? Oh, banyak hal. Misalnya tentang pembagian kuota, misalnya tentang pelayanan, misalnya tentang gratifikasi, misalnya tentang korupsi, misalnya tentang pelayanan yang tidak baik dan seterusnya. Ini banyak sekali komponennya apa yang bisa dikonfirmasi kepada Menteri Agama untuk hadir secara fisik di dalam pansus. Jadi ini bukan main-main. Saya kira seluruh rakyat Indonesia dan jamaah se-Indonesia tahu bahwa pelaksanaan haji kemarin memang sangat tidak baik. Pelaksanaannya amburadul dan penuh pungli di sana. Ini penuh pungli di sana. Dan oleh karena itu saya kira kehadiran Menteri Agama dalam pansus itu menjadi sangat penting karena ini menyangkut seluruh jamaah haji kita, menyangkut seluruh hajat hidup orang banyak. Dan oleh karena itu, misalnya saya ambil contoh, kemarin kita mendatangkan seorang ibu hakim ad hoc tipikor dari Kalimantan Barat. Sudah sangat jelas di situ dia dipermainkan oleh travelnya dan ada surat dari Kementerian Agama bahwa di situ dia dimintain insentif berupa uang kalau tahun ini berapa, kalau bulan depan berapa, tahun depan berapa dan seterusnya. Ini sudah ada pungli di situ. Dan oleh karena itu ini menjadi penting kalau Menteri Agama datang, saya kira bisa untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan. Tetapi kalau kucing-kucingan kayak begini dan melakukan buying time, saya kira ini ada niatan yang tidak baik. Bisa misalnya kalau soal izin dari istana, dari Seknek juga bisa diomongi kok oleh menterinya, Pak Seknek saya akan datang pada tanggal ini dan tanggal ini dan seterusnya. Ini soal izin itu kan soal teknis sebetulnya. Panggilannya aja baru kali ini kok. Mana komunikasinya sudah terjadi. Langsung saja Pak Sunanto. Tanggapan Anda Pak Sunanto. Sisi untuk jadwalnya bagaimana? Komunikasi yang baik itu sudah dilakukan. Kapan jadwalnya? Ini kan soal komunikasi bagaimana mencocokkan jadwal. Pemanggilan baru pertama, surat sudah keluar untuk melakukan pertemuan atas undangan haji. Sudah kedua kali. Baik. Apakah besok yang kedua kali kan baru kali ini, Pak Jadi oleh karena itu Pak Sunanto singkat saja Pak Sunanto. Soal tuduhan Kemenak lebih fokus pada keuntungan finansial ketimbang kualitas pelayanan tadi yang disampaikan oleh Pak Marwan. Tanggapan dari Kemenak seperti apa Pak Sunanto? Kami hanya bertugas mekanismenya, Mas. Keuntungan apa yang bisa ditarik dalam Kementerian Agama? Tusi kami adalah bagaimana untuk keselamatan pelaksanaan ibadah haji yang baik dan sebagainya. Sekali lagi, tuduhan-tuduhan itu sangat menyakitkan bagi kami karena
fakta-fakta yang di lapangan, sedangkan yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak ada sistem-sistem yang sudah dilakukan untuk melakukan itu. Jadi memang soal bagaimana cara kita menganggap bahwa hasil pansus ini kalau misalnya niatannya memang memperbaiki, ya monggo saja. Tapi kalau ada niatan-niatan politis, ya kita coba bagaimana biar publik paham, tidak membuat satu framing bahwa permainan ini ada kecurangan, ada pungli dan sebagainya. Kita kalau soal pungli, siapa yang main, komitmen Menteri Agama, silakan aja kita ungkap bareng-bareng. Baik. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Marwan, Pak Sunanto sudah memberikan keterangannya dalam Prime Time News pada malam ini. Selamat malam. Pemirsa, kisruh dualisme. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.